Kerinduan kita pada pagi hari ini untuk kita datang menyenangkan hati Tuhan untuk lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, seundang sejenak bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Seundang kita semua bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Sepanjang minggu Allah sudah tolong kami, memelihara kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang kami bisa balas selain kami pujian penyembahan kami kepadamu. Itu yang terbaik yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sebelum kami lebih jauh masa dalam pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan, marilah Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Engkau hadir Roh Kudus di tempat ini Tuhan, melawati kami semua, memberkati kami semua Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Yang masih ada di rumah di perjalanan cepat, langkah mereka tibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan sama-sama kami menaikkan pujian sungguh kami kepadamu. Mengurapi kami semua untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Masuk di dalam takhta-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami akan lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Dan kami akan habiskan ibadah kami pada pagi hari ini dengan satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita merindukan kasih Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Dari awal katakan pujian ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk. Amin Tuhan. Hati tulus menyembah yang Maha Kudus, sebab namamu kudus. Haleluya. Tuhan. Dari awal katakan pujian ini bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Amin Tuhan. Menyembah yang Maha lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
nyanyi sama-sama, haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Biar awan, haleluya, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Lagi biar awan, biar awan. Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Puji Tuhan, Dia akan turun memenuhi setiap hati kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, biar awan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Dia akan memenuhi hati kita, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita memuji Tuhan, kita mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Ku diberi kuasa, di dalam nama Tuhan ada kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku
berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan terus pujian kepada Tuhan. Ajaib-ajaib perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya. hadirat Tuhan. Kasih Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Firman-Nya yang selalu memberikan kita kekuatan dan luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami terkumpul lagi dalam ibadah kami bersama, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami masuk di dalam perjamuan Tuhan, layakkan kami semua untuk menerima firman. Kuasai hati dan pendengaran kami, kuasai ruangan ini Bapa, supaya perhatian kami tertuju kepada firman-Mu saja. Terpujilah Tuhan, kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan selamat kita beribadah, berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita buka sebuah pembacaan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasalnya yang ke-6 dan ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dianjurkan untuk kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Apa sebab kita perlu kuat di dalam Tuhan? Karena pada ayat 11 dikatakan tadi, supaya kita bisa dan boleh bertahan atau dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini saudara-saudara, secara terbuka kita melihat pekerjaan setan yang begitu luar biasa hari-hari ini, seperti yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Mempengaruhi manusia, menguasai manusia, sehingga manusia akan melakukan hal-hal yang di luar daripada hukum, bertentangan dengan hukum, berbuat hal-hal yang semua berwarna kejahatan. Kita melihat dalam dunia pemberitaan, kejahatan manusia hari-hari ini luar biasa. Saya menyaksikan berita yang menyatakan bahwa seorang ayah akibat karena virus corona, saudara-saudara, dia bunuh anaknya laki-laki, kemudian dia akan bunuh diri. Tapi waktu dia bunuh diri, sesudah bunuh anaknya, dia menggantung diri, tapi putus talinya, saudara, dia terjatuh. Dan dia tidak jadi mati, saudara-saudara. Mengapa bisa membunuh anak? Bahkan ada yang sepakat membunuh diri seluruh keluarga. Ini kita lihat bahwa iblis, dia menyatakan tindakan-tindakan sesuai karakternya, saudara-saudara, kepada manusia. Kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi iblis itu punya keinginan-keinginan. Dia akan ekspresikan itu di dalam hidup manusia. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi soal bunuh-membunuh ini kita lihat bahwa itu adalah keinginan iblis. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta,
Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sudah pembunuh, punya keinginan membunuh dan selalu berdusta. Tabiatnya memang adalah dusta dan dia adalah bapa segala dusta. Tidak heran kalau manusia sekarang senang menggunakan triknya iblis dengan hoax. Kita lihat pemberitaan di negara kita baru-baru ada kerusuhan yang cukup besar yang merugikan sebenarnya. Itu dipicu dengan adanya berita hoax. Undang-undang perlindungan para pekerja yang barusan dirampungkan oleh DPR kita, saudara-saudara, itu ditolak. Dalam pemberitaan kita dengar bahwa itu dipicu oleh berita hoax. Sebenarnya tidak demikian, tapi diberitakan demikian. Seorang perempuan dari Makassar ternyata melalui akunnya itu yang beritakan kebohongan dan langsung ditangkap, saudara. Dan kita lihat iblis ingin mengekspresikan tabiatnya di dalam diri manusia, baik dalam membunuh dan juga dalam dunia bohong, dunia dusta. Karena dia adalah bapa segala pendusta. Dan dia, iblis ini dikatakan adalah penguasa setelah manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia di Taman Eden jatuh dalam dosa gara-gara si iblis ini, saudara-saudara, maka dunia ini dalam penguasaannya. Sehingga kita melihat kejahatan terus memuncak. Itulah sebabnya Paulus menulis tadi supaya kita kuat di dalam Tuhan. Dengan jalan itu kita akan mengerti trik-triknya iblis. Karena dia punya trik untuk menenggelamkan manusia di dalam kebinasaan. Karena memang itu saudara-saudara yang dia inginkan. Tapi firman Allah berkata kita perlu kuat di dalam Tuhan. Supaya kita bisa memperoleh kemenangan. Kita lihat lagi ayat yang menunjukkan bahwa iblis itu menjadi penguasa dunia ini. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini iblis itu juga adalah pencuri dan pembunuh dan ingin membinasakan manusia. Kemudian dalam pasal 12 ayat 31, Yohanes 12 ayat 31. Sekarang bagian B, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi itu iblis, saudara-saudara, dia penguasa dunia ini. Itulah sebabnya kita perlu kekuatan dalam Tuhan. Karena kita menghadapi iblis yang disebut adalah penguasa di dalam dunia ini. Yesus sampai 2 kali menyatakan bahwa iblis itu adalah penguasa di dunia ini. Pasal 14, Yohanes juga ayat 30. Pasal 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Puji Tuhan, kita memiliki satu pribadi yang tidak bisa dikalahkan oleh penguasa dunia ini, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya dia berkata dalam pasal 10 ayat 10 tadi, aku datang membawa kehidupan. Iblis membawa kematian dan penghukuman, kesengsaraan, tetapi Yesus datang membawa kelepasan bagi kita. Haleluya. Kita perlu mengetahui trik-trik daripada iblis supaya kita
bisa melihat dan bisa mengambil langkah-langkah untuk melawan iblis. Karena memang kita dianjurkan supaya melawan iblis. Dalam 1 Petrus pasal 5 kita lihat, 1 Petrus pasal 5, bagaimana Rasul Petrus menganjurkan kita supaya lawanlah iblis. 1 Petrus pasal 5 mulai ayat yang ke-6 boleh. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bagi kita orang yang percaya, Rasul Petrus berkata bahwa kita perlu melawan iblis. Karena iblis dikatakan di sini dia seperti singa yang mengaum-aum, berkeliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Seperti singa, saudara-saudara. Tapi di sini kita lihat frasa kata seperti singa. Berarti ada singa yang benaran. Ada yang cuma seperti. Kalau Alkitab mengatakan iblis seperti singa, di dalam Alkitab kita temukan bahwa singa yang sesungguhnya menurut Alkitab adalah singa dari Yuda. Singa dari Yehuda. Itulah Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita perlu kuat di dalam Tuhan. Kita melihat beberapa karakteristik iblis yang perlu kita tahu. Yang pertama coba kita membaca itu di dalam Matius 12 ayat 45. Matius 12 ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini salah satu karakter iblis. Melalui roh-roh jahat dikatakan akan menguasai seseorang. Dan kalau roh jahat itu keluar dari diri orang itu, dikatakan dia akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Jikalau ruangan atau tempat itu kosong, tidak dihuni. Nah, dia akan mengajak kekuatan yang lebih besar lagi. Jadi kita melihat di sini iblis ingin mengekspresikan dirinya, saudara. Kalau hanya satu, tentu tidak banyak dampak yang terjadi dalam diri orang itu. Tapi kalau ditambah lagi 7, saudara-saudara, dampaknya atau kejahatannya, kejelekannya berlebih lagi. Jadi kita melihat iblis juga mempunyai keinginan untuk menyatakan diri. Dan dia ingin menyatakan diri dalam diri manusia. Dalam bentuk kejahatan dikatakan tadi. Semakin jahat manusia itu, semakin tindakan-tindakan brutal itu adalah pengaruhnya iblis dalam hidup seorang itu. Juga kita lihat saudara-saudara bahwa iblis ingin menyampaikan sesuatu dalam satu suara. Dia bisa bersuara, saudara-saudara, menggunakan orang.
Kita buka dalam Lukas 4 ayat 41. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ini berhadapan dengan Yesus. Iblis itu berbicara menggunakan manusia yang dia kuasai. Engkau adalah anak Allah. Sekaligus kita tahu melalui ayat ini bahwa iblis itu mempunyai pengetahuan. Dia mengenal anak Allah, siapa Yesus. Coba satu ayat lagi kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Nah, kita lihat. Iblis bersuara melalui orang yang dikuasai. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Iblis juga mempunyai pengetahuan bahwa itu Yesus. Yesus dari Nazaret. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi iblis punya pengetahuan, saudara-saudara. Dia tahu. Engkau datang hendak membinasakan kami. Selain dia kenal anak Allah, dia juga tahu bahwa satu ketika iblis dengan antek-anteknya itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Seperti Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 25, bahwa neraka itu sebenarnya dibuat bukan untuk manusia, tapi sebenarnya dibuat untuk iblis dan penganut-penganutnya, pengikutnya, malaikat-malaikat yang turut jatuh dengan dia. Matius pasal 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ini Yesus katakan. Dan sudah menjadi pengetahuan daripada iblis dengan segala pasukannya. Itulah malaikat yang juga turut jatuh bersama dengan dia. Bahwa dia mengetahui bahwa akan ada penghukuman. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara? Kekuatan yang dari Tuhan kita hanya peroleh jikalau kita senantiasa menggabungkan diri, mengikatkan diri bersama dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan. Kita akan kuat, saudara-saudara, kalau kita senantiasa makan makanan rohani yang bergizi. Itulah firman Tuhan. Karena iblis begitu berupaya, karena dia tahu, saudara-saudara, waktunya tidak lama lagi, waktunya sudah singkat. Sehingga dia begitu bekerja keras mempengaruhi manusia untuk jatuh di dalam dosa, terikat di dalam dosa, terkungkung dalam ikatan dosa dalam hidup mereka. Sehingga saudara-saudara, ia memperoleh pengikut-pengikut. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, ada penolong yang selalu memberikan kekuatan bagi saya. Itulah Roh Kudus sebagai Parakletos
Dia menolong kita tiap-tiap hari, dimanapun kita berada, di mana saja saudara berada, situasi apapun. Dia selalu tampil dan hadir untuk mendorong kita supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberikan perlengkapan kepada kita supaya kita bisa bertahan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Secara cepat kita bisa lihat dalam Efesus pasal 6 tadi. Saya kembali Efesus pasal 6. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis tampil dengan segala tabiatnya, karakteristik yang kita sudah lihat tadi. Dia adalah pembunuh, dia adalah pendusta. Dia ingin mengekspresikan diri melalui orang-orang yang dia kuasai, saudara-saudara. Dia dapat berbicara supaya orang bisa takluk kepadanya. Tapi kita dianjurkan supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dengan jalan apa dikatakan? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita harus memperlengkapi diri dengan persenjataan. Kita lihat di sini apa yang perlu kita kenakan. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kebenaran menjadi ikat pinggang kita. Baju sirah kita adalah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita harus juga memperlengkapi diri dengan selalu memberitakan Injil, mengabarkan firman, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada siapa saja. Kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita harus mempunyai perisai. Perisai kita dikatakan adalah iman. Iman datang dari karena mendengar firman. Kita perlu iman yang kuat, saudara-saudara, supaya itu bisa melumpuhkan serangan-serangan kuasa kegelapan. Anak panah berapi si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Memakai ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong adalah menutup bagian kepala kita. Dalam kepala ada pikiran kita. Apa yang harus kita pikirkan? Pikirkan yang baik. Apa yang sedap didengar. Pikirkan firman Allah. Pikirkan hal-hal yang di atas. Dan jangan semata perkara di dunia, kata firman Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Itulah ketopong keselamatan. Pikirkan keselamatan. Yang oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Karena percaya kepada Yesus yang berkorban di atas kayu salib. Menebus dosa saya dan dosa saudara. Dan dikatakan di sini memakai pedang roh, yaitulah firman Allah. Firman Allah harus kita banyak tahu. Firman Allah kalau boleh kita hafal. Kalimat-kalimat penting di saat-saat kita menghadapi masalah kesulitan. Jawabannya adalah firman Tuhan. Bagaikan pedang roh yang ada di tangan kita. Firman Allah, saudara-saudara. Itulah yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, supaya kita memperlengkapi diri karena kita menghadapi serangan iblis. Tadi kami sudah sentil di dalam Efesus, di dalam 1 Petrus pasal 5. Bagaimana Petrus menulis supaya kita lawanlah iblis. Tapi kita harus punya perlengkapan yang tadi oleh Rasul Paulus katakan, kelengkapan
yang harus kita pakai dalam hidup ini. Persenjataan, saudara-saudara. Tapi saya ingin mengulas lagi apa yang Petrus katakan di dalam 1 Petrus pasal 5. Yang pertama kita lihat pada ayat yang ke-6, supaya kita selalu rendah hati. Dalam menghadapi serangan iblis, dalam perjuangan hidup ini, kita harus selalu rendah hati. Lawan rendah hati adalah kesombongan. Dan kesombongan itu adalah juga tabiat iblis, saudara-saudara. Kita jangan mengikuti tabiatnya. Iblis itu adalah orang yang sombong, yang ingin menyamai pencipta. Seperti yang ditulis dalam Yesaya pasal 14. Dan dalam Yehezkiel pasal yang ke-28. Tuhan benci kesombongan. Jadi supaya kita mempunyai kemampuan untuk melawan iblis, mari kita hidup dalam kerendahan hati. Supaya kita ada di bawah tangan kuasa Tuhan. Artinya, kalau kita hidup dalam kerendahan hati, tangan Tuhan akan menyertai kita. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam keangkuhan, merasa diri kuat dan mampu lebih dari orang lain, tangan Tuhan tidak berlaku dalam hidup kita. Tapi kalau kita hidup rendah diri di hadapan Tuhan, rendah hati. Bukan rendah diri dalam arti pesimis, saudara-saudara. Tapi rendah hati. Orang rendah hati itu sepenuhnya akan bergantung kepada Tuhan. Orang yang rendah hati hanya bergantung kepada Tuhan. Hidupnya bergantung kepada Tuhan. Ini orang yang rendah hati. Kalau kita memiliki kerendahan hati, kita akan mempunyai kemampuan untuk melawan iblis. Kemudian ayat yang ke-7. Selain kita hidup rendah hati, saudara-saudara, jangan angkuh dan sombong. Ayat 7 juga dikatakan, kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Ya, kita hidup di zaman sekarang ini, saudara-saudara. Memang banyak hal yang mudah sekali memicu kita untuk hidup di dalam kekhawatiran. Betapa tidak? Misalnya saja pengumuman pemerintah, kita akan masuk ke zona resesi. Banyak orang mempunyai tindakan dan spekulasi-spekulasi bagaimana menghindari atau mengatasi kesulitan yang akan dihadapi. Berbagai tindakan, saudara-saudara, kekhawatiran. Tetapi firman Allah berkata dalam Injil Matius bahwa janganlah kita khawatir. Lihat, katanya, burung di udara yang tidak menabur tapi dipelihara oleh Tuhan. Lihat kembang-kembang di padang, tidak memintal benang untuk pakaian, tapi dihiasi oleh Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi mari kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Memang manusia pasti ada kekhawatiran, tapi serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempedulikan kita. Ia yang memelihara kamu. Orang mengambil langkah-langkah yang jalan pintas seperti bunuh diri adalah karena hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Memang masih namanya manusia yang hidup pasti akan timbul kekhawatiran. Karena kita melihat fakta di sekitar kita. Apa yang ada di hadapan kita. Apa yang akan datang. Apa yang akan menjadi pengalaman kita di depan. Pasti akan memicu kekhawatiran. Tapi firman Allah berkata, serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Sebab dikatakan Tuhan memelihara kita. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima.
Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Masalah uang, masalah kehidupan, masalah jaminan hidup kita, justru itu yang memicu kita pula banyak kali khawatir. Bagaimana dalam keadaan ekonomi yang susah? Saudara-saudara, Tuhan minta janganlah kita hidup dalam kekhawatiran. Kita memang masing-masing punya kekhawatiran, tapi serahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan mempedulikan saya dan saudara. Dia tidak akan meninggalkan kita. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi janjinya. Jadi yang kedua Petrus berkata, untuk bisa melawan iblis, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Jangan melawan iblis dalam kekhawatiran. Itu kita tidak mempunyai kemampuan, saudara. Ayat berikut yang 8 tadi dikatakan juga. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi kita perlu siuman, kita perlu sadar bahwa memang ada musuh di hadapan kita. Itulah iblis. Rasul Paulus kepada orang Efesus berkata tadi, musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh saudara dan saya itulah iblis penguasa dunia ini. Kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu siuman di sini. Dan ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Iman perlu selalu digalang, dibina, dipelihara supaya iman kita menjadi kuat, saudara-saudara. Seperti pada minggu lalu kita dengar firman Tuhan bagaimana orang percaya yang Yesus nilai sebagai iman yang besar dan kuat adalah iman seorang perwira. Perwira mana anaknya lagi dalam penderitaan, sakit lumpuh yang menderita. Lalu dia minta kepada Yesus, sembuhkanlah hambaku yang sakit. Yesus berkata, aku hendak pergi menyembuhkan hambamu itu. Tapi kemudian perwira itu berkata, Tuhan jangan datang di rumahku. Aku tidak layak menerima Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku pasti akan sembuh. Yesus berkata, aku tidak pernah jumpa iman sebesar ini di kalangan orang Israel. Nah, kita perlu iman yang kuat seperti itu, saudara-saudara. Iman kita seringkali loyo, up and down, jatuh bangun kalau kita melihat masalah-masalah yang lebih besar dari segala kemampuan iman kita. Padahal Dia yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari masalah-masalah kita. Itulah sebabnya saya dan saudara perlu menggalang iman kita supaya iman kita kuat. Untuk apa? Melawan iblis. Kita lihat karakter-karakternya iblis. Ada banyak yang perlu kita tahu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, iblis pasti akan dikalahkan. Bisa bilang amin, saudara? Memang dia geram sekali. Dalam Wahyu kita tahu bahwa dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Itulah sebabnya dia berusaha keras bagaimanapun caranya untuk menghalangi orang-orang percaya untuk tidak mempunyai kemenangan, tidak memiliki kemenangan. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Apa dikatakan di sana Wahyu 12? Mulai ayat 10.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis adalah pendakwa, penuduh. Dia akan dilemparkan, saudara-saudara. Tadi kita sudah baca dalam Yohanes, Yesus berkata, penguasa itu akan dilemparkan keluar dari hadirat Allah. Dia akan berupaya menguasai manusia di dunia ini. Kita lihat ayat selanjutnya dalam Wahyu 12, ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Wah, saudara-saudara, ini senjata kita untuk mengalahkan dia. Itulah darah anak domba. Siapakah domba Allah? Itulah Yesus Kristus. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Inilah yang memberikan kekuatan kepada kita dan kemenangan dan perlindungan. Itulah darah anak domba. Itulah darah Yesus. Haleluya. Dan dengan kesaksian kita, apa yang kita saksikan, saudara, apa yang kita katakan adalah firman Tuhan. Kesaksian kita atas keselamatan yang kita terima berkat kita percaya kepada Yesus. Kita jangan diamkan, kita harus bersaksi, kita ucapkan, saudara-saudara. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktunya sudah singkat. Itulah sebabnya dia memakai waktu sebaik-baiknya. Tentu kita pula harus sadar, kita juga harus gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Gunakan waktu sebaik-baiknya mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Kita bisa mengalahkan dia dengan darah anak domba. Itu sebabnya kalau kita kembali kepada perjanjian lama, bagaimana imam-imam yang melaksanakan acara ritual untuk menghubungkan manusia atau umat Israel dengan Allah, supaya Allah bisa bertindak untuk manusia. Kita lihat dalam hukum Tuhan dalam Saman Taurat, imam-imam kalau selesai mempersembahkan korban, ada darah yang ditaruh di cuping telinga kanan dan di ibu jari kanan dan ibu jari kaki kanan. Apa maksudnya, saudara-saudara? Itu ada kaitannya dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Itulah perlindungan saya dan perlindungan saudara. Hari ini kita ambil bagian dalam perjamuan. Kita mengingat korban Kristus di kayu salib. Supaya darahnya tercurah. Dan darah itu darah yang berkuasa untuk melindungi saya dan saudara. Haleluya. Darah Kristus menyelimuti saya dan saudara. Ada kesaksian-kesaksian, saudara-saudara, yang pernah kami dengar oleh hamba-hamba Tuhan pendahulu kita. Pendahulu kami yang bekerja di ladang Tuhan sekitar tahun 50-an, 60-an. Para hamba Tuhan yang tamat sekolah Alkitab diutus kemana-mana. Termasuk, saudara, sebuah kesaksian saya baca di satu edisi pusaka rohani milik gereja kita. Serombongan hamba Tuhan masuk ke pedalaman Kalimantan Tengah dengan perahu dayung. Mereka menyelusuri sungai untuk mencapai pemukiman-pemukiman suku terasing. Satu rombongan yang sedang menuju ke daerah itu, saudara-saudara, ada hamba-hamba Tuhan di sana. Sedang mereka memasuki satu sungai yang pinggirnya penuh dengan pohon-pohonan yang rimbun, sehingga mereka ada di bawah pohon-pohon yang rimbun. Tiba-tiba di perahu mereka jatuh seekor ular
yang menurut orang di sana ular itu paling berbisa. Dan siapa saja yang dipagut dalam waktu yang singkat pasti akan mati. Tapi hamba-hamba Tuhan waktu mereka melihat ular itu jatuh di perahu mereka, mereka semua berteriak, dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ular itu tiba-tiba menggeliat, lalu mati saudara-saudara. Kalau kita mengucapkannya dengan iman yang teguh, lawanlah iblis. Darah Yesus adalah perlindungan saya dan saudara. Bisa bilang amin? Dan belum lama saudara-saudara, mungkin 7-8 tahun yang silam, seorang hamba Tuhan dari Makassar, kalau saya tidak salah ingat 8 tahun atau ya, dia naik bus dari Makassar menuju kota Palu. Dan hamba Tuhan itu nginap di sini dan dia bersaksi saudara-saudara. Bahkan dia pernah melayani. Waktu bus yang dia tumpangi ada di jalan gunung-gunung yang berkelok-kelok, terjun dengan menurun dengan tajam. Tiba-tiba saudara-saudara, mungkin stang setir atau remnya yang blong. Bus itu lari tak terkendali. Tapi hamba Tuhan itu hanya berteriak, Yesus tolong, darah Yesus, Yesus tolong. Saudara-saudara, bus itu akhirnya berhenti di padang-padang dan tidak mengalami kecelakaan yang berat. Dia berkata, hanya karena berseru kepada Yesus dan darah Yesus yang berkuasa. Saya percaya kuasa itu belum pernah berubah. Di masa pandemi ini saudara-saudara, perlindungan kita dalam melawan iblis hanyalah dengan darah Yesus yang berkuasa. Itulah sebabnya saya ajak kita ambil bagian dalam perjamuan saat ini. Bangkitkan iman saudara, bangkitkan iman kita bersama. Kita menghadapi banyak masalah di depan, tapi Tuhan berjanji Ia tidak meninggalkan kita. Dengan ambil bagian dalam perjamuan, makan roti yang adalah tubuh Kristus, dan mengambil cawan, meminum anggur yang Yesus berkata ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kita akan meroleh perlindungan dari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, saatnya tiba kami akan mengambil bagian dalam perjamuan suci. Kami sudah mendengar firman-Mu bahwa perlu kami menjadi kuat di dalam Tuhan hari-hari ini. Karena iblis lebih gencar akan menyerang orang percaya. Tapi kami bersyukur kami ada dalam perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya layakan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu pada siang hari ini. Terpujilah Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lalu para pelayan perjamuan saya undang ke depan. Amat kuasa, sucikan
Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati untuk menerima layanan. Kita ganti pujian yang berkata, salibnya, salibnya.
Mari kita bangkit berdiri. Salibnya, salib selama mulia, dosaku diampuni oleh darah. Haleluya. Roti kita angkat di tangan kanan kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita beri pujian kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Biar yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan oleh kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Kekuatan telah menjadi bahagian kami. Kekuatan secara rohani, kekuatan secara jasmani Tuhan telah beri kepada kami untuk kami pakai memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berkati kita akhiri ibadah ini, saudara. Kita tutup ibadah kita dalam doa. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur bagi segala pujian, hormat serta syukur selamanya.
Terima kasih Bapa di sorga, yang pagi hari ini pula kami dapat beribadah kepadamu. Apa yang kami sudah lakukan Tuhan, sempurnakan supaya menjadi korban yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan bawalah kiranya kami pada suasana ibadah dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Walaupun dalam keadaan yang terbatas Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas menolong dan membela setiap orang yang berharap kepadamu. Umat-umat Tuhan yang belum sempat datang beribadah, pada kesempatan ini bukakan jalan Tuhan, agar sore nanti kami boleh berhimpun lagi bersama-sama dalam ibadah memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka yang sakit di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, Tuhan menolong, sembuhkan mereka Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami dan Engkaulah juru selamat kekasih jiwa kami. Dalam kesempatan ini kami berdoa Tuhan, umat-umat-Mu dalam segala tugas dan pekerjaan mereka, Tuhan tolong kiranya beri kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan, supaya keberhasilan akan diperoleh dan kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Berkatilah pemerintah kami Tuhan, di dalam menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan. Istimewa Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan, supaya pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan akan dapat melaksanakan semua tugas mereka dengan baik, oleh karena Tuhan yang memberi pertolongan. Demikian juga TNI dan Polri untuk menjaga keamanan bangsa kami, satukan hati mereka, dalam kesatuan mereka dapat bekerja dengan baik, mempertahankan keamanan bangsa dan negara kami. Terima kasih. Kami juga ingat Tuhan, para dokter dan para tenaga medis yang menangani mereka yang terpapar dengan virus corona. Tuhan, kami mendengar jumlah para dokter yang meninggal makin bertambah. Itulah sebabnya mereka yang sementara berjuang Tuhan untuk merawat mereka yang terpapar. Lindungilah mereka semua Tuhan, supaya mereka luput dari penularan penyakit ini, supaya mereka senantiasa dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ampuni kekurangan dan salah kami. Dan bila kami kembali ke rumah kami sebentar, tibakan kami dengan segala selamat dalam perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya Bapa, kami mohon berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan kami percaya berkat itu telah menjadi bahagian kami. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, dengan menadakan tangan kita kepada Tuhan, mari kita kembali ke tempat masing-masing, membawa berkat dan nikmat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai melindungi kita sekalian, mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.